Di sana Ratu Ruyang tidak terima dipermalukan dan balik melawan dengan berkata Selir Yu istri pertama kaisar namun tidak menjadi permaisuri. Selir Yu menjawab ia merasa dirinya memang tidak pantas mendapatkan status permaisuri dan kaisar di saat dulu menunjuk dirinya namun ia yang sengaja menolak. Semuanya itu bukan tanpa alasan. Di saat dulu Paman Ling Buyi adalah sahabatnya dan Paman Ling Buyi tewas demi negara Ruyang mereka. Tidak menjadi permaisuri adalah salah satu bentuk penghormatannya kepada mendiang Paman Ling Buyi. Sesaat ia berkata kepada Ling Buyi apabila terdapat seseorang yang mencoba menjelek-jelekan Xiao Chang, Ling Buyi tidak usah memperdulikan orang tersebut, yang dimana perkataannya itu ia tujukan kepada Ratu Ruyang. Ling Buyi seketika menerima wejangan darinya dan memberikan hormat. Di sana, sang kaisar membenarkan perkataan Selir Yu. Ia akan memastikan bahwa Ling Buyi bebas menikahi wanita yang ia mau tanpa harus dikekang atau diatur. Mendengarkan hal itu, Ratu Ruyang merasa tersinggung karena ia bersikeras Ling Buyi untuk menikah dengan cucunya, yaitu Putri Yu Chang. Kaisar menghentikan perdebatan, yang berhak memilih adalah Ling Buyi, bukan dirinya. Setelah itu, Xiao Chang bersama istrinya Putra Mahkota mempersiapkan acara untuk upacara doa. Di papan nisan mendiang Paman Ling Buyi. Lalu Mawar datang ke sana untuk mengganggunya. Merasa kesal melihat sikapnya itu, Xiao Chang melempar beberapa bola kecil yang membuat Mawar bersama pelayannya terjatuh. Alhasil, Mawar menjadi kesal karena ia sudah berani mencelakainya bersama pelayannya. Ia pun akan membuat perhitungan kepada Xiao Chang. Singkatnya, upacara doa dimulai. Kaisar memimpin upacara tersebut dan semua orang memberikan hormat di papan nisan milik Paman Ling Buyi. Sebelumnya, pamannya ini bernama Tuan Ho, satu-satunya sahabat sekaligus jenderal terbaik milik sang kaisar. Setelah itu, satu persatu dari mereka menancapkan dupa. Hingga di saat giliran Mawar untuk menancapkan dupa, ia dengan sengaja meniup abu tersebut hingga mengenai mata Xiao Chang. Tidak terima atas perlakuannya, Xiao Chang dengan sengaja mengaitkan baju milik Mawar. Dan setelah itu, Mawar yang hendak pergi membuat lilin di sana terjatuh. Sontak mereka semua sangat terkejut. Baju yang ia gunakan terbakar dan segera dilepaskan. Ternyata ia tidak menggunakan baju putih sebagaimana mestinya, melainkan ia tetap menggunakan baju merah kebanggaannya. Kaisar tentu saja menjadi tambah murka karena tidak bisa melepaskan baju mahalnya itu dan selalu digunakan kemanapun ia pergi. Padahal mereka sedang melakukan upacara doa dan wajib menggunakan baju putih. Luli, sepupunya yang merupakan anak permaisuri, memanfaatkan hal itu untuk menjatuhkan Mawar, kakak sepupunya di sana, dengan berkata uang jajan Mawar tidak seberapa, namun bagaimana bisa ia memiliki uang dan harta yang sangat banyak. Seketika Mawar langsung ketakutan dan beralasan kalau ia memiliki usaha menjual arak. Kaisar tidak percaya akan hal itu karena hasil penjualan arak tidak seberapa. Lalu pangeran ketiga mengaku bahwa Mawar sebenarnya memalsukan uang negara. Ia selama ini memilih diam, namun karena melihat sikapnya sudah kelewat batas, ia pun akhirnya berterus terang. Alhasil, sang kaisar yang sudah sangat marah menghukum Mawar untuk tetap berada di kamar selama seminggu. Tanpa perintah darinya, ia tidak diperbolehkan keluar. Mawar mencoba membela diri dengan mengaku ia sedang difitnah. Kaisar lalu menamparnya sebab ia tidak tahu diri. Mawar lalu dibawa pulang dan dipukul oleh pelayan milik Selir Yu atas perbuatannya.
Selir Yu merupakan ibu kandungnya dan menjadi sangat malu atas insiden barusan. Di sana, abangnya Selir Yu yang bernama Lukman mencoba meminta keringanan atas ulah dari keponakannya. Namun Selir Yu tidak peduli, salah tetap ia hukum, dan benar akan ia bela. Selama anaknya bersalah, ia tidak akan segan-segan menghukumnya. Singkat cerita, Kaisar memanggil semua anaknya beserta petinggi negara, yang dimana Kaisar ingin mengesahkan posisi putra mahkota. Yang terpilih adalah Suwan, anaknya permaisuri. Ia terpilih karena ibunya merupakan permaisuri. Banyak petinggi negara yang tidak setuju karena Suwan memiliki sifat yang lembut dan tidak tegas untuk menjadi penerus kaisar. Namun sang kaisar sudah memilih Suwan dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai tanda Suwan menjadi putra mahkota yang sah, ia pun diberikan pelakat militer, dan kelak ia akan bisa memerintah pasukan negara ke depannya menggunakan pelakat militer tersebut. Sesaat Pangeran ketiga memandang Suwan dengan tatapan cemburu melihatnya menjadi putra mahkota. Setelah itu, Suwan mencoba memberikan pelakat militer kepada Ling Buyi karena ia merasa takut untuk menyimpannya dan percaya kepadanya untuk menyimpan barang tersebut. Namun di sini Ling Buyi menolak karena ia yakin Suwan pasti bisa memegang kepercayaan sang kaisar dan ia tidak boleh terlalu lemah untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Di saat malam hari, Suwan yang sudah tidur bersama istrinya sesaat terbangun dan segera mengecek pelakat militer apakah masih tersimpan dengan baik atau tidak. Di sini ia memiliki ketakutan akibat menyimpan barang itu dan ia sendiri juga merasa ragu apakah pantas menduduki posisi menjadi putra mahkota, mengingat dirinya terlalu lemah dan mudah percaya kepada orang lain. Istrinya lalu mengatakan lebih baik pelakat itu disimpan oleh kakaknya karena ia yakin kakak istrinya ini pasti bisa menjaganya dengan baik dan Suwan tidak perlu khawatir lagi. Karena Suwan percaya terhadap istrinya, pelakat militer itu pun diserahkan kepadanya. Hingga keesokan harinya, Suwan memanggil Ling Buyi. Ia saat ini ketakutan karena pelakat militer telah hilang. Semalam ia menyerahkannya kepada istrinya, dan istrinya mengantar pelakat militer itu kepada kakaknya. Namun di tengah perjalanan, istrinya diserang para bandit dan mencuri pelakat tersebut. Sontak Ling Buyi sangat terkejut kenapa ia bisa menyepelekan barang itu. Meskipun istrinya sendiri, ia tidak boleh mempercayai kepada siapapun untuk menyimpan pelakat militer. Suwan meminta bantuan Ling Buyi karena sebentar lagi pelakat militer hendak digunakan. Tak lama kemudian, istrinya datang ke sana dan juga memohon bantuan Ling Buyi. Di sana, Ling Buyi berkata, hanya ada satu cara, yaitu istrinya Suwan ini harus mengaku kepada kaisar bahwa ia yang menghilangkan pelakat militer. Tak lama kemudian, Xiao Chang datang ke sana dan berkata itu tidak mungkin. Apabila dilakukan, maka istrinya Suwan ini akan dihukum mati. Melihat kedatangannya, Ling Buyi meminta ia keluar dan tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Xiao Chang lalu dibawa keluar dan istrinya Suwan berkata, Ling Buyi bersikap seperti itu supaya Xiao Chang tidak terlibat masalah. Lalu sesaat Ling Buyi lewat di hadapan mereka dan ia pun merasa kecewa kepada Xiao Chang yang selalu ikut campur masalah negara sebab ia tidak ingin calon istrinya ini terlibat masalah. Di saat Ling Buyi pergi, ia pun mengejarnya sebab ingin membantu masalah pelakat militer yang hilang itu. Ling Buyi segera menggendong ia dan menyuruhnya untuk pulang karena ia tidak ingin Xiao Chang terlibat masalah negara. Namun Xiao Chang tetap keras kepala. Ia pun marah kepada Ling Buyi dan pergi dari sana.
Setelah itu, Ling Buyi memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengawasi pergerakan istrinya Suan, sebab ia curiga kepadanya mengenai hilangnya pelakat militer itu. Pasti ada unsur kesengajaan. Bukannya mengikuti perintah Ling Buyi, Xiao Chang justru sengaja diam-diam menemui istrinya Suan dan akan membuat pelakat militer yang palsu untuk menyelamatkan Suan. Hingga keesokan harinya, Jenderal Wan hendak pergi membawa pasukannya berperang melawan para bandit di perbatasan negara. Di sini Kaisar memerintahkan Suan untuk memberikan pelakat militer itu. Sebab Suan adalah putra mahkota, sekaligus ia bisa belajar menjadi pemimpin negara ke depannya. Suan memberikan pelakat palsu itu yang telah dibuat oleh Xiao Chang tadi malam. Ia pun merasa ragu karena takut pelakat militer yang hilang itu akan ketahuan. Setelah diberikan, Lukman, abangnya Selir Yu, tiba-tiba berkata kalau ia curiga pelakat itu adalah palsu dan meminta untuk dibuktikan kebenarannya, sebab pelakat yang asli memiliki magnet. Di sini Ling Buyi segera turun tangan dan bertanya kenapa Lukman menanyakan keaslian pelakat militer. Dari sinilah Ling Buyi merasa aneh kenapa bisa Lukman mengetahui semuanya ini. Untuk membuktikannya, Ling Buyi mengambil pelakat itu dan menunjukkan keasliannya di hadapan Kaisar. Siapa sangka pelakat tersebut ternyata asli, yang membuat Suan bersama Lukman sangat terkejut. Begitu juga dengan Xiao Chang yang melihat dari kejauhan, karena sebelumnya ia yang membuat pelakat palsu itu, namun kenapa bisa menjadi yang asli? Jenderal Wan lalu pergi membawa pasukannya untuk berperang. Sementara Ling Buyi melihat Xiao Chang yang berada di kejauhan. Saat di malam hari, ternyata pelakat militer yang digunakan tadi siang merupakan miliknya sendiri. Sedangkan pelakat palsu yang dibuat oleh Xiao Chang kini berada di tangannya. Lalu ia pun pergi untuk menemui Xiao Chang. Di sana Xiao Chang meminta maaf atas sikapnya kemarin. Ia tidak menyangka bahwa Ling Buyi akan membantu Suan, sehingga Suan bersama istrinya terselamatkan. Ling Buyi meminta ia untuk tidak bertindak tanpa sepengetahuannya lagi, sebab ia tidak ingin terjadi apa-apa kepadanya. Akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik dan mereka berdua ingin secepatnya menikah. Ling Buyi lalu membawanya untuk menemui ibu kandungnya. Setelah bertemu, sang ibu marah-marah kepada Ling Buyi karena beberapa akhir ini tidak menemuinya. Sebelum itu, Ling Buyi telah memberitahukan kepada Xiao Chang bahwa ibunya terkena gangguan jiwa. Maka dari itu, Xiao Chang memakluminya. Sesaat, sang ibu gilanya kembali kambuh. Ia pun mengingat kematian kakaknya, yaitu pamannya Ling Buyi. Dengan cepat, Ling Buyi segera menenangkannya sampai-sampai tangannya digigit oleh ibunya sendiri. Setelah itu, Xiao Chang segera mengobati tangannya. Di sana mereka membahas mengenai masa depan dan Ling Buyi berencana meninggalkan negara dan hidup di luar sana, membuat rumah sendiri. Dengan begitu Xiao Chang bebas melakukan apapun yang ia mau, tanpa harus diatur oleh siapapun. Tentu saja Xiao Chang menjadi senang mendengarkannya, dan tiba-tiba mereka pun berciuman. Singkat cerita, hari pertunangan telah tiba. Kini, Xiao Chang telah bersiap dan semua tamu undangan telah mendatangi rumahnya.
Tak lama kemudian, Ratu Ruyang, bibinya kaisar ini, awalnya tidak diundang dalam acara tersebut. Namun ia yang tidak tahu malu justru datang ke sana. Bahkan pasukan yang melarangnya masuk tidak ia pedulikan dan tetap nyelonong saja masuk ke dalam. Bukannya meminta maaf atas sikapnya itu, namun malah Ratu Ruyang memarahi Xiao Chang sebab hendak bertunangan namun tidak mengundangnya. Terlebih lagi tidak mengundang ayah beserta ibu tirinya Ling Buyi. Xiao Chang menjawab bahwa tamu undangan diatur oleh Ling Buyi beserta sang kaisar. Ia bersama keluarganya hanya mempersiapkan acara saja. Ibunya Xiao Chang menjadi sangat murka sebab kedatangan Ratu Ruyang telah mengacaukan acara pertunangan anaknya. Ratu Ruyang segera memerintahkan pelayannya untuk menampar Xiao Chang yang sudah kurang ajar kepadanya. Dengan cepat, ibunya Xiao Chang menghentikannya dan menampar balik pelayan tersebut. Tak lama kemudian permaisuri datang ke sana. Semua orang langsung sujud memberikan hormat. Melihat kegaduhan itu, permaisuri membawa Ratu Ruyang bersama Xiao Chang pergi ke aula untuk berbicara. Suasana pun menjadi heboh dan para tamu undangan melihat dari arah luar apa yang sedang terjadi di aula tersebut. Di sana permaisuri memarahi sikap bibinya itu yang membuat acara pertunangan Xiao Chang bersama Ling Buyi menjadi kacau. Sebab hal itu akan membuat keluarga kaisar menjadi malu di hadapan para tamu. Ratu Ruyang menjawab kedatangannya untuk menghukum Xiao Chang yang tidak mengundang dirinya ke acara itu. Permaisuri kembali mengatakan tamu undangan telah diatur oleh kaisar dan Xiao Chang tidak bersalah. Tak lama kemudian, Ling Buyi bersama kaisar dan Selir Yu datang ke sana. Saat masuk ke dalam, tentu saja Selir Yu segera menghentikan perdebatan mereka dan memarahi Ratu Ruyang karena bersikap kurang ajar. Selir Yu sudah tahu bahwa Ratu Ruyang tidak terima Xiao Chang menikah dengan Ling Buyi dan berusaha untuk merusak acara pertunangan tersebut. Karena niatnya sudah ketahuan, ia pun mencari pembelaan dan meminta suaminya di sana untuk membantunya. Namun, suami dari Ratu Ruyang ini tidak mau membela dirinya sebab ia sudah muak terhadap sikap dan keegoisan istrinya sendiri. Ia pun lalu memohon kepada kaisar untuk menghukum istrinya. Tidak hanya itu, ia sampai-sampai bersujud di hadapan kaisar supaya membantunya untuk bercerai dengan Ratu Ruyang. Kaisar akhirnya memerintahkan pasukannya untuk membawa Ratu Ruyang dan dikurung ke dalam kuil 3 unsur. Tidak boleh keluar sebelum ia memberikan perintah. Chun Yu, ibu tirinya Ling Buyi, juga diusir dari sana. Setelah itu, kaisar meminta acara kembali dilanjutkan.